Halo semuanya, selamat datang di podcast Mahasiswa Insomnia. Masih bersama dengan saya lagi, Muhammad Saifuddin. Untuk podcast kali ini mau ngomongin terkait 5G ya. Jadi kebetulan tanggal 27 Mei kemarin Telkomsel sudah meluncurkan 5G yang mana masih terbatas di daerah Jabodetabek, yaitu di daerah Alam Sutra, BSD, terus di PIK, Kelapa Gading, Pondok Indah, sama Widya Chandra. Itu masih uji coba di sana, daerah Jabodetabek. Tapi kemungkinan nanti akan segera di beberapa kota lainnya akan segera menyusul, yaitu di, kalau nggak salah, Batam, terus Medan, Solo, Bandung, Surabaya, Makassar, terus Denpasar dan Balikpapan kalau nggak salah. Nanti bisa dicek aja di website Telkomselnya. Dan untuk 5G-nya Telkomsel ini ada di band N40, yaitu di 2300 MHz. Otomatis ponsel ataupun smartphone yang bisa digunakan untuk 5G-nya Telkomsel itu modemnya harus spesifikasinya tertera band N40. Kebetulan saya juga sudah membuat listnya untuk smartphone apa aja untuk saat ini yang sudah bisa digunakan untuk 5G-nya Telkomsel. Bisa dicek di blog saya. Mungkin nanti linknya juga akan saya taruh di deskripsi podcast ini. Kalian bisa cek aja. Untuk kecepatannya sih, beberapa orang yang udah uji coba itu bisa sampai sekitar 700 megabit per second. Itu kalau misalkan download 1 GB ya cuma berapa detik doang itu. Mungkin 11 detik ya kalau salah. Kalau 1 byte itu kan sama dengan 8 bit. Berarti untuk 700 megabit per second itu berarti kalau saya cek 700 dibagi 8 berarti 87,5. Kalau 1 giga itu 1000 megabyte bagi 87,5. Oke, jadi untuk kecepatan 700 megabit per second itu berarti untuk mendownload file 1 giga itu cuma 11,4 detik. Gila banget ya. Mungkin kalau joknya, kalau saat ini kan masih kebanyakan masih 4G. Biasanya kan kalau kita lagi nge-zoom itu mesti kalau waduh sinyal 4G ku nggak lancar nih, cuma 8K atau HDPA 3G doang. Mungkin suatu saat nanti ya, karena kalau semuanya sudah pakai 5G, ngerasa 4G itu juga udah kerasa lambat banget. Padahal kalau kita flashback ke belakang, sebelum 4G diluncurkan juga kita pakai 3G pun juga udah kerasa nyaman-nyaman banget. Terus kemarin saya coba-coba pakai 3G, 2G, waduh kerasa lemot banget ya. Terus yang perlu dicermati juga, pasti nantinya itu provider juga bakalan menyediakan paket khusus. Seperti saat ini kan masih kebanyakan 4G, kalau ya kayak awal-awal dulu juga kan, kayak Telkomsel, pasti ada paket khusus. Misalkan di paket yang tertera itu adalah 20 GB, 15 GB-nya 4G, terus sisanya di semua jaringan. Pasti suatu saat nanti juga Telkomsel juga akan kayak gitu juga. Pasti ada paket khusus 4G-nya. Misalkan 50 GB cuma misalkan Rp100.000, tapi 40 GB-nya untuk 5G, terus 10 GB-nya untuk di semua jaringan. Kalau kayak gitu kan kayak waduh, kudu segera-gera ganti smartphone yang 5G nih. Dulu pun 5G di Indonesia itu tahun berapa ya awal-awal meluncur itu ya? Kalau nggak salah 2004 ya. Supaya saya cari dulu ya. Oh ternyata ini saya cek di liputan6.com itu Telkomsel meluncurkannya itu akhir tahun 2014. Kalau sekarang meluncurkannya 5G-nya di awal 2021, berarti setelah 6 tahun lebih Telkomsel meluncurkan 5G. 5G ini untuk di dunia itu negara pertama kali yang mengkomersilkan itu Korea Selatan. Itu kalau nggak salah di akhir 2019 itu komersil yang pertama kali. Kembali ke yang ini ya, ke 4G. Dulu itu pertama kali saya beli smartphone 4G itu kalau nggak salah
di Xiaomi Redmi 2 Prime. Itu dulu termasuk smartphone 4G yang murah itu. Jadi yang cuma sekitar 1,5 juta kalau nggak salah. 1,5 jutaan tapi udah support 4G. Makanya dulu saya beli itu. Terus untuk 5G untuk Telkomsel ini kan untuk sementara ini kan di band N40 atau di 2300 MHz. Untuk selanjutnya katanya sih Indosat juga akan segera meluncurkan 5G-nya. Kemungkinan di gelombang di band N1 atau di N3. Itu di 2100 MHz sama 1800 MHz. Jadi band N1 itu di 2100 MHz. Terus untuk N3 itu di 1800 MHz. Jadi kalau kalian biasa menggunakan Indosat ya mungkin persiapan aja dulu beli smartphone yang modem 5G-nya di smartphone-nya adalah band N1 ataupun N3. Bisa kalian cek aja di situ di spesifikasi, bisa cek aja di gsmarena.com dan lain sebagainya. Terus untuk saat ini sih untuk Telkomsel untuk 5G-nya sih masih uji coba ya. Jadi katanya sih meskipun kalian udah punya smartphone 5G yang support untuk 5G-nya Telkomsel, itu belum tentu bisa menggunakan 5G-nya katanya sih yang udah nyoba. Dan juga persyaratan untuk bisa menggunakan 5G itu kartu SIM-nya sebelumnya juga harus sudah 4G. Jadi katanya sih untuk masyarakat Indonesia itu masih banyak banget yang SIM card-nya itu belum di-upgrade ke 4G. Jadi kalau misalkan kalian pengen nyobain 5G, otomatis kalian harus pastikan dulu sebelumnya SIM card-nya itu udah pernah upgrade ke 4G. Jadi nanti bisa menggunakan 5G. Dan juga kalaupun karena ini juga masih uji coba juga untuk beberapa nomor katanya. Jadi masih acak aja. Kadang bisa menggunakannya ataupun enggak meskipun kalian udah punya smartphone 5G-nya ya. Itu katanya nanti akan ada form pendaftarannya untuk program ini untuk uji coba 5G-nya di Telkomsel. Nanti bisa kalian cek aja di website Telkomselnya. Terus gimana kalian pada mau segera upgrade ke smartphone yang mendukung atau support 5G nggak ini? Kalau hemat saya sih mending nunggu 1 tahun dulu. Lagian juga kan untuk 5G kan juga belum di semua tempat ada, di semua kota belum ada juga. Masih di beberapa daerah aja. Ya mungkin sambil nunggu dari pihak Telkomsel juga memperluas jaringan untuk 5G-nya di beberapa daerah dan tempat. Ya mungkin kita tetap masih nyaman aja pakai 4G dulu aja. Sabar aja. Pasti nanti juga biasanya kan kalau saat ini tuh kan masih ini ya, hanya di smartphone yang istilahnya yang harganya yang flagship ataupun mid range ke atas. Tapi untuk saat ini tuh untuk smartphone 5G yang termurah yang bisa digunakan di Telkomsel atau sudah mendukung band N40 itu smartphone Oppo A74 5G. Itu yang paling murah untuk saat ini. Kalau kalian misalkan ada di daerah atau di tempat yang sudah support 5G, kalian bisa beli aja itu. Atau yang termurah kedua itu Samsung Galaxy A3 5G. Itu kalian bisa beli itu untuk pengen ataupun penasaran pengen nyoba kecepatan 5G-nya. Mungkin itu aja sih yang pengen tak omongin terkait 5G. Apalagi ya? Kembali saya ingatkan lagi kalau kalian pengen lihat daftar smartphone apa saja yang support untuk 5G Telkomsel ini, bisa cek aja di blog saya. Nanti linknya saya taruh di bawah. Jadi kalian harus pastikan smartphone kalian itu support untuk 5G. Jadi kalau untuk Telkomsel ini berarti spesifikasinya harus di N40. Mungkin gitu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya.